Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Siang hari ini saya bisa menatap wajah teman-teman yang solehah di hari yang indah, duduk di tempat yang indah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki yang indah, pasangan yang indah, rumah tangga yang indah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di jannah yang indah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menganjurkan kita untuk memiliki sifat S2, syukur dan sabar. Mengapa? Karena orang-orang yang memiliki titel S2 tadi, yang memiliki sifat syukur dan sabar itu akan mendapat sebuah stempel yang indah, yaitu stempel istimewa. Ajabali amril mu'min. Orang-orang beriman itu istimewa, menakjubkan. Kenapa? Karena saat diberikan kenikmatan dia bersyukur, dan saat diberikan ujian dia bersabar. Tidak ada pilihan yang kedua. Maka tema hari ini masih lanjut dengan surat Al-Asr. Surat yang sering kita baca pas di sekolah SD, setiap penutupan baca surat ini. Itu zaman saya. Nggak tahu kalau zaman anak-anak sekarang nih, kayaknya nggak ada ya. Oh, masih. Makanya surat ini menjadi surat unggulan. Kalau baca surat panjang sedikit lupa, langsung kembali ke surat ini. Mudah-mudahan ketika kita memahami artinya, memahami tafsirnya, kita akan begitu antusias menjadi orang-orang yang beruntung, karena orang-orang yang beruntung akan dikumpulkan di surganya Allah bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya surat ini sudah kita bahas bulan lalu, tapi pembahasannya hanya baru sampai di demi masa. Wal asr, demi masa. Ada yang menafsirkan wal asr itu demi waktu asar gitu ya. Dan Allah memberikan bocoran, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana lafi khusr. Jadi innal insan itu sesungguhnya insan, sesungguhnya manusia seluruhnya itu dalam kerugian. Seluruhnya. Semuanya manusia dalam kerugian kecuali jika mau melakukan 4 hal. Yang pertama, buka nomor rekening. Nomor rekening itu adalah iman. Kalau kita punya duit banyak tapi tidak ada nomor rekeningnya, nggak ada akunnya, kita nggak bisa naruh apapun di sana. Kenapa? Karena uang yang kita genggam itu hanya bisa berada di luar. Maka ketika kita akan setor ke bank, kita harus buka nomor rekening terlebih dahulu. Nomor rekening itu adalah iman. Lantas bagaimana agar kita punya tabungan banyak dan besar? Kata Allah, bukan hanya nomor rekening yang kita buka, kita perlu setor tunai. Setor tunainya itu adalah wa'amilus sholihat. Diingat, iman itu login ya. Anak sekarang kalau misalnya beda server ya nggak bisa gabung bareng-bareng gitu. Jadi jangan punya pacar yang beda server ya, suruh login dulu gitu ya. Ketika dia sudah login, kemudian cukup nggak? Belum cukup kalau nggak setor tunai. Cash and carry, bawa uangnya ke bank, setor tunai. Nah, setor tunainya itu yang membuat kita punya tabungan. Berapa jumlahnya, itu yang akan kita bahas hari ini. Jika kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, maka stempel takwa harus kita dapatkan. Dan stempel takwa itu dibuka sama Allah pintu-pintu kebaikannya. Amal soleh, kita suka bingung. Amal soleh itu apa sih gitu? Apa sih definisi amal soleh? Apa sih definisi kebajikan? Apa sih definisi sebuah amal baik gitu? Apa yang dimaksud dengan kebaikan? Kebaikan itu yang pertama adalah ketika kita menjalankan perintah Allah, maka itu sebuah kebaikan.
Yang kedua, jika sesuatu atau amal atau aktivitas itu bermanfaat untuk banyak orang, maka itu juga kebaikan. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dibukalah pintu kebaikan banyak sekali di situ. Jadi kalau kita bingung, kita confuse apa nih lewat mana? Kata Allah bisa lewat 4 pintu. 4 pintu itu apa saja? Yang pertama lewat akidah, yang kedua lewat sedekah, yang ketiga lewat rukun Islam, dan yang keempat lewat akhlak. Definisi kebajikan akan kita dapatkan. Tapi kita dengarkan dulu pintu-pintu ini dari Mbak Liza yang akan membacakan terjemahannya. Silakan, Mbak. Al-Baqarah. Al-Baqarah 177. Ibu, saya boleh pinjam? Boleh, Mbak. Maaf ya, Bu. Bukanlah kebajikan itu bahwa kamu menghadapkan muka-mukamu ke arah timur dan barat, akan tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada para nabi, dan memberikan harta, padahal harta itu sangat dicintainya, kepada orang-orang yang mempunyai ikatan kekeluargaan dan anak-anak yatim, orang-orang miskin, Ibnu Sabil, orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang telah berlaku sabar, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Iya, jazakallah. Iya, jadi di ayat ini kita diinformasikan oleh Allah. Pengen tahu nggak gitu? Pengen tahu nggak pintu-pintu kebajikan lewat mana saja kamu bisa mendapatinya? Ini ada berapa row ya? Ada 4 ya? 3 row ya ini ya? Bukan 4 ya? Biasanya 4, memang biasa 3. Saya baru nggak kalau ini cuma 3 ya. Jadi kalau misalnya kita bingung, pengen tahu pintu kebajikan lewat mana saja, kata Allah, walakinnal birra man amana billah. Jadi pintu-pintu kebajikan yang pertama yang diinfokan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lewat pintu akidah. Lewat pintu rukun iman. Namun yang disebut oleh Allah di surat ini hanya 5 saja. Apa yang pertama? Kita bahas dari pintu yang pertama dulu. Pintu kebajikan yang pertama yang kita dapatkan dari rukun iman itu yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah konsekuensinya itu adalah belajar redho. Kita suka bilang gini pagi-pagi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Terus kita bilang gini, aku redho Allah sebagai Tuhanku. Kalau sudah mengucapkan aku redho Allah sebagai Tuhanku, maka konsekuensinya itu 6. Kita sedang belajar redho dengan 6 hal ini. Apa yang pertama? Redho dengan semua perintahnya. Kita kenapa sholat 5 waktu diperintahkan sama Allah? Itu gak protes. Gak kenapa sih maghrib enggak 4 biar samaan, kan jadi lupa terus gitu, nggak protes kita. Kenapa zuhur 4, asar 4, maghrib 3? Itu ada filosofinya. Itu menurut Allah yang terbaik demikian. Terus isya 4 lagi, subuh karena kita bangun tidur maka dibuat 2. Bisa nggak kita ngarang 4 semuanya biar gampang? Nggak bisa. Maka redho dengan perintahnya itu nggak protes. Kenapa sih pergi haji harus jauh-jauh ke Mekah, kenapa nggak di Monas gitu kan lebih murah misalnya. Maka redha dengan perintahnya itu karena Allah tahu setiap gerakan ibadah kita ada manfaat dan hikmah yang luar biasa. Nggak usah jauh-jauh, sholat aja. Sholat itu kata Allah apa? Aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Karena sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi yang bikin kita ngerem untuk tidak melakukan hal-hal yang keji dan munkar adalah sholat. Even misalnya ada yang bertanya, Bu Fatia, teman saya sholat tapi pacarannya berani banget Bu. Terus kita bilang apa? Sholat saja dia berani, apalagi jika tidak sholat.
Bu, tapi ada teman saya sholat, puasanya rajin, tapi sifatnya ya Allah nyebelin banget gitu. Dia sholat nyebelin, apalagi jika tidak sholat akan lebih menjengkelkan lagi. Benar-benar bikin darting. Kenapa? Itu sholat itu dia udah ngerem sebetulnya. Jadi ketika kita redho dengan Allah, otomatis redho dengan perintahnya. Terus yang kedua apa? Redho dengan larangannya. Nggak boleh selingkuh, nggak usah protes. Padahal kalau selingkuh itu bikin semangat kerja, tahu. Kenapa sih nggak boleh selingkuh? Padahal ya selingkuh itu selingan indah rumah tangga utuh. Siapa bilang? Sementara utuh, sebentar lagi runtuh kan gitu. Jadi ketika ada larangan Allah itu pasti ada hikmahnya. Jijik gitu ya. Jijik kalau kita melihat ada orang selingkuh, ada orang berzina, itu jijik sekali gitu. Bahkan hukumannya apa? Hukumannya itu kan dirajam sampai mati. Orang berzina itu kalau dalam agama kita itu harus dirajam gitu ya, sampai mati. Kenapa? Mencampur adukan antara hubungan halal dengan yang haram. Terus kalau yang belum nikah bagaimana? Kalau belum nikah itu dicambuk 100 kali. Makanya kalau di Aceh, di Saudi, mereka yang berzina itu dicambuk 100 kali jika belum menikah. Kalau sudah menikah bagaimana? Memporak-porandakan rumah tangga, maka bisa dirajam sampai mati. Makanya dalam Al-Quran itu perintahnya jelas, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Itu memporak-porandakan, menghancurkan nasab. Ini binnya bin siapa? Makanya yang lagi viral ya, bagaimana punya pacar sampai hamil terus digugurkan, nurut aja lagi gitu kan. Makanya jangan pacaran. Orang pacaran itu sudah mendekati zina. Pegang-pegangan, kissing. Buat teman-teman yang bilang, tapi pacarku soleh banget kok, selalu mengingatkan aku sholat tahajud. Even dia mengingatkan tahajud itu awalnya. Para ibu jangan pernah, yang pernah nikah ya, jangan pernah baper kalau punya teman mengingatkan sholat malam. Bu Fatihah, ya Allah Pak ini baik banget, saya diingatkan bangun sholat malam terus. Saya bilang kalau dia baik tidak akan pernah mengganggu istri orang. Kalau dia mengganggu istri orang berarti dia bukan orang baik-baik. Sama halnya kita, kalau kita orang baik-baik maka jangan pernah mengganggu suami orang. Kenapa? Kalau orang baik-baik dia akan membahagiakan suami sendiri, bukan membahagiakan suami orang. Jadi larangan dari Allah jelas gitu ya. Kenapa? Oh biar rumah tangganya sakinah, mawadah, rohmah begitu. Maka buat yang belum menikah saya selalu doakan agar tahun ini dapat pasangan yang soleh, yang bisa membahagiakan, bisa sayang, perhatian gitu ya. Nggak meriang setiap saat kan, dikit lagi musim hujan kan kasihan kalau meriang gitu ya. Maka itu yang kedua, redho dengan larangannya. Yang ketiga apa? Redho dengan yang diberikan. Berapa sih take home pay kita? Itu rezeki dari Allah. Berapa sih transferan dari suami? Itu yang diberikan dari Allah. Terus biar lebih banyak bagaimana? Kita mulai mengelola pikiran kita. Bahwa berapapun yang kita genggam, kalau kita bersyukur akan berkah, berkah, berkah. Kalau banyak tapi nggak berkah, habisnya cepat. Kenapa kok uang kita habisnya cepat? Karena dia tidak pakai pengawet, makanya cepat habis. Kalau pakai pengawet, awet banget gitu ya. Tapi kan dia nggak pakai bahan pengawet. Jadi sehingga kita berpikir apapun berapapun yang Allah berikan kita syukuri, itu rezeki kita. Nanti pada waktunya akan Allah berikan rezeki yang lebih banyak lagi, lebih berkah lagi insya Allah. Amin. Redho dengan yang diberikan. Yang keempat apa? Redho dengan yang diambil. Pernah kehilangan uang nggak? Pernah kehilangan uang, pernah kehilangan teman, pernah kehilangan HP. Bahkan nanti kalau sudah duduk gemeter, itu kehilangan pendengaran, penglihatan.
makanan yang dulu kita doyan, mangga muda, itu kalau udah tua itu linu kan gitu. Berarti kenikmatan makan kita sudah mulai berkurang. Redo dengan kekurangan-kekurangan yang Allah ambil kenikmatannya. Maka belajar mensyukuri usia yang ada, menikmati proses yang ada, karena semuanya akan hilang itu. Pada waktunya akan hilang, dan ada masanya pada waktunya akan datang menghampiri kita. Jadi kalau sudah menikah itu ada kenikmatan, kita bisa ngobrol dengan pasangan, punya keturunan, tetapi nyenyak tidurnya berkurang gitu. Kalau punya teman gitu ya, kita senang ada yang ngajak jalan, ada yang ngajak ngobrol, tetapi boleh jadi kekurangannya dia akan membicarakan kita di belakang kita. Jadi plus minus semuanya itu. Sendiri enaknya apa? Bisa pergi kemana saja tanpa izin suami. Tetapi pulang ke kos-kosan akan sedih lagi karena yang dia lihat hanya tembok lagi, atap lagi gitu. Jadi ada yang diberikan, ada yang diambil, belajar redo dengan semuanya. Lantas yang kelima apa? Redo dengan pilihannya. Nih yang duduk di sini lagi dipilih sama Allah ya. Dipilih mendapatkan hidayah, dipilih berkumpul dengan orang baik-baik, dipilih dengan ujian yang ada. Ada di sini yang dipilih lewat kesendirian ya. Belum nikah berarti ujian dia lewat kesendirian. Ada yang dipilih sama Allah ujiannya lewat pasangan. Pasangannya lincah nggak pulang-pulang gitu. Kalau misalnya ada yang diuji lewat kesendirian karena Allah tahu dia nggak kuat kalau diuji lewat pasangannya. Terus ada yang pasangannya menyenangkan, udah takwa, tampan, tajir gitu ya, nyenengin banget. Nanti ujiannya lewat siapa? Bisa jadi lewat anak-anak, bisa jadi lewat tetangga, dan begitu seterusnya. Kita sudah dipilih sama Allah dengan ujian yang nempel di badan kita. Mau lepas bisa nggak? Nggak bisa. Karena ujian itu membuktikan betapa Allah cinta sama kita. Kalau Allah sudah sayang sama kita, Allah tidak akan pernah biarkan kita bahagia terus. Nanti nggak ada pengguguran dosa. Tetapi kalau kita dikasih ujian, ada pengguguran dosa di situ kalau kita ikhlas. Jadi sedih digugurkan dosa kita, kesandung, lecet itu digugurkan dosa kita. Ketusuk duri saja menggugurkan dosa. Berarti lelahnya kita, kecewanya kita, nangisnya kita, salah satu cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Maka kita dipilih dengan cara itu. Terakhir apa? Redo dengan takdirnya, redo dengan ketetapannya. Maka 6 ini ketika kita redo dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lebih kuat menghadapinya. Itu baru iman kepada Allah. Kaitannya dengan iman yang kedua apa? Kata Allah wal yaumil akhir, dan hari kiamat. Nah, kaitannya apa? Orang-orang yang diuji di dunia, insya Allah di hari kiamat hisabnya gampang. Ketika orang yang dikasih kenikmatan di dunia hisabnya lama, maka orang ini berkata apa? Seandainya bumi boleh dikembalikan, dunia bisa diputar lagi, aku lebih memilih untuk diuji di dunia agar hisabku lebih gampang ketimbang saat ini. Jadi teman-teman, adik-adik yang diuji oleh Allah itu sesungguhnya hisabnya di hari kiamat nanti akan lebih mudah ketimbang yang gak pernah diuji. Fir'aun itu gak pernah diuji, gak pernah sakit, gak pernah miskin, gak pernah kesel gitu ya. Makanya ngaku Tuhan. Kita kalau gak diuji itu agak-agak sombong sedikit. Mbak, jilbabnya baru, iya kalau udah dipakai 2 kali tuh rasanya beda, gatel-gatel kepala. Kita akan sombong. Mbak, sepatunya balik lagi, lain lagi, beli lagi. Aduh, kalau sepatu yang kemarin tuh bikin keseleo, makanya tiap pekan saya harus ganti sepatu gitu. Kita akan sombong. Ya Allah, jilbabnya sutra terus, itu dia kalau nggak pakai sutra ketombean.
kita akan dibuat sombong dengan kekayaan dan kenikmatan yang kita genggam. Maka kata Allah, dijewer dulu biar sombongnya hilang. Maka di hari kiamat nanti Allah akan mempermudah hisab kita ketika kita ikhlas dengan ujian yang tadi kita hadapi di dunia. Terus bagaimana yang ketiga? Yang ketiga iman dengan para malaikat. Ini di ruangan ini ada banyak malaikat ini. Kenapa kita tidak diperlihatkan? Kalau kita bisa melihat malaikat, kita nggak fokus ngaji di sini. Kita ngitungin malaikat, yang ini ganteng banget gitu. Iya, apalagi yang ini nih yang saya 6, kita nggak ada yang dengerin saya akhirnya. Ngitungin malaikat gitu kan, malaikat itu bisa berupa bentuk aslinya, bisa berupa manusia. Makanya ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang rukun iman, rukun Islam, tentang ihsan, tentang tanda-tanda hari kiamat, itu malaikat Jibril hadir di tengah-tengah para malaikat. Tetapi dalam bentuk manusia. Pakaiannya putih sekali, rambutnya hitam sekali, tiba-tiba hadir tanpa terdengar langkahnya, tanpa terlihat wajah lelahnya. Sampai Umar itu terheran-heran, ini siapa sosok pria ini yang bertanya tentang rukun Islam. Kemudian ketika dijawab, engkau benar. Kok dia yang nanya, dia yang membenarkan. Setelah pergi, apa kata Rasulullah? Ya Umar, tahu nggak yang barusan itu siapa? Umar menjawab, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Baru dijelaskan, yang barusan itu adalah malaikat Jibril. Datang kepadamu untuk menjelaskan agamamu. Jadi artinya apa? Bisa jadi di sini ada malaikat yang hadir dalam bentuk aslinya atau bisa jadi dalam bentuk manusia. Pernah, ini bukan nakut-nakutin. Pernah dulu ketika saya belum aktif ya, baru pulang dari Pakistan itu, saya buka kajian tafsir, itu namanya kajian Al-Huda. Suatu hari ketika saya udah mulai sibuk, pengajian itu berhenti. Ada jamaah bilang gini, Bu Fatia maaf ya, saya cerita apa yang saya alami ketika saya ngaji di rumah ibu gitu. Saya bilang kenapa? Pernah ketika kita ngaji bareng-bareng ada satu wanita yang hadir, cantik sekali, bajunya putih. Saya tanya sama yang sebelah, siapa yang baru datang? Yang mana? Nggak ada yang lihat. Dia tanya lagi yang sebelah kiri, siapa? Nggak ada siapa-siapa. Oh berarti yang melihat dia hanya saya sendiri, dia bilang. Saya perhatikan dia gitu ya, dia fokus, dia catat semua apa yang ibu sampaikan, dia bilang. Saya merinding ya. Terus akhirnya apa? Ketika dia pulang saya mau kejar. Ini perempuan ini siapa? Saya keluar, dia udah nggak ada katanya. Artinya apa? Boleh jadi setiap majelis ilmu itu ada malaikat. Boleh jadi dalam bentuk aslinya yang kita nggak lihat atau dalam bentuk manusia yang kita lihat tapi kita biasa-biasa saja. Kenapa? Karena khawatir mengganggu konsentrasi kita. Jadi di sini kita perhatikan malaikat itu tugasnya apa sih? Tugasnya menjaga kita, mencatat amal kita, ngerumpiin kita sama. Kita kan suka ngerumpiin orang nih, malaikat juga suka ngerumpi. Contoh, ketika kita duduk di sini, apa kata para malaikat? Barakallah, para karyawati di hari Jumat duduk di majlis ilmu. Disebutkan namanya, dicatat kebaikannya, semuanya itu. Bahkan Allah dengan bangga menyebut nama kita satu persatu. Malaikat nanti nyatat. Ada malaikat raqib, CCTV-nya. Dari ujung disebutkan semuanya. Kata malaikat raqib apa? Ya atid, catat namanya, catat amal solehnya. Gitu. Nanti ketika keluar dari sini ada yang rumpi. Ngelihat tadi gak? Itu bu itu ngeliat gak? Iya, belagu banget gayanya. Apa kata malaikat? Ya atid, catat keburukannya. Dia baru keluar dari pengajian tetapi ternyata melakukan hal yang dilarang. Ngerumpi dilarang kan? Catat. Jadi malaikat itu ngerumpin kita juga. Makanya beriman dengan para malaikat karena malaikat itu menjaga kita. Kalau belum ajalnya, seseorang tidak akan pernah meninggal.
Kalau belum rezekinya, seseorang tidak akan pernah mendapatkan rezeki tersebut. Maka beriman kepada para malaikat. Begitu juga seterusnya beriman kepada kitab-kitab dan para nabi, ini terkait dengan pintu yang pertama. Pintu kebajikan yang pertama adalah lewat pintu akidah atau lewat rukun iman. Terus kata Allah apa? Oke, sekarang kita melaju untuk melakukan kebajikan yang kedua lewat pintu sedekah. Siapa yang Allah sebut di situ? Kata Allah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin, gitu ya. Kemudian wa benas sabili wasailin wa fir riqab. Ada 6 yang berhak menikmati harta kita. Yang pertama kata Allah pintu kebajikan, yang kedua lewat pintu sedekah. Kepada siapa? Yang pertama disebut adalah kerabat. Jadi pintu kebajikan itu adalah di mana dia memberikan harta yang dia cintai, sedekah ya, kepada kerabat, kemudian kepada anak yatim, kepada orang miskin, kemudian kepada pengemis, kepada musafir, dan membebaskan hamba sahaya. Karena hamba sahaya tidak ada, maka membebaskan kesulitan orang lain.